Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 4, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menuliskan informasi penting dari teks. Setiap teks yang kita baca atau yang kita dengar memiliki informasi penting. Informasi penting dalam suatu teks dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Kedua, tandailah kata yang tidak kamu pahami artinya. Tiga, carilah arti kata tersebut dengan bertanya pada guru atau orang tuamu. Keempat, tulislah informasi tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Ayo simaklah teks berikut. Manfaat hutan kota. Tahukah kamu apa itu hutan kota? Hutan kota merupakan hutan yang terletak di daerah perkotaan. Hutan kota memiliki banyak manfaat. Hutan kota dapat mengurangi polusi udara. Pohon-pohon di hutan kota dapat menyaring udara kota yang kotor menjadi lebih bersih. Informasi penting dalam teks manfaat hutan kota yaitu hutan kota dapat mengurangi polusi udara. Informasi penting yang kedua, pohon di hutan kota dapat menyaring udara yang kotor menjadi bersih. Membacakan laporan hasil pengamatan yang telah dibuat. Laporan hasil pengamatan yang kamu buat dapat disampaikan kepada orang lain. Saat membacakan laporan, pastikan suaramu jelas dan lantang, agar orang lain dapat memahami isinya. Ayo amatilah gambar hutan di Kebun Raya Bogor berikut. Setelah mengamati gambar, ayo kita tulis laporan hasil pengamatan kita. Berikut adalah contoh laporan hasil pengamatan. Di Kebun Raya Bogor ada hutan lindung. Hutan di Kebun Raya Bogor tampak asri. Terdapat banyak pohon di hutan tersebut. Pohon-pohon tampak hijau dan indah. Hutan di Kebun Raya Bogor juga bersih. Tidak terlihat ada sampah di hutan tersebut. Tentang kebersihan lingkungan pasar. Laporan hasil pengamatan dapat disusun dengan mengamati gambar atau mengamati keadaan di sekitar secara langsung. Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari pengamatan gambar dan lingkungan. Buatlah laporan sesuai dengan keadaan objek yang kamu amati. Pasar yang kotor membuat pengguna pasar tidak nyaman. Pasar yang kotor akan tampak kumuh dan tidak rapi. Mari kita amati gambar pasar di bawah dengan saksama. Kita sudah mengamati pasar yang kotor. Sekarang, kita tulis hasil pengamatan kita. Kita tulis dalam bentuk laporan sederhana seperti contoh berikut ini. Pasar yang tidak bersih tidak enak dipandang. Banyak tumpukan sampah di sekitar pasar. Sampah tersebut membuat pasar tampak kumuh. Lantai di pasar yang kotor terlihat becek. Air dari kantong sampah tampak mengalir di lantai. Menyebutkan informasi dari suatu teks. Saat menulis informasi, biasanya kita menemukan kosakata yang belum kita ketahui artinya. Arti kosakata dapat kita ketahui melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu dapat belajar mencari arti kata dengan bantuan guru atau orang tuamu.
Setelah kamu mengetahui maknanya, tentu kamu dapat menuliskan laporan tersebut. Ayo simaklah teks berikut. WC umum yang kotor harus dibersihkan. Banyak penyebab WC umum menjadi kotor. Pengunjung WC umum tidak menjaga kebersihan. Pengunjung tidak membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang di WC bisa menyumbat saluran air. Air yang tersumbat membuat WC menjadi tergenang. Saluran air yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus dibuang ke tempat sampah. Lantai WC juga harus dibersihkan dengan pembersih lantai. WC yang telah dibersihkan membuat pengunjung nyaman. Kita telah membaca teks WC umum yang kotor harus dibersihkan. Teks tersebut berisi tentang cara menjaga kebersihan WC umum. Yang kedua, pengguna tidak boleh membuang sampah di WC umum. Dan yang ketiga, petugas kebersihan juga harus membersihkan lantai WC umum. Menuliskan informasi penting dalam teks percakapan. Kita dapat menemukan informasi dalam teks percakapan. Untuk menemukan informasi dalam teks percakapan, kita perlu membacanya dengan cermat dan teliti. Carilah arti kata yang belum kamu pahami. Carilah di dalam kamus atau bertanya dengan guru dan orang tuamu. Informasi yang kita peroleh dari teks percakapan akan memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan. Ayo simaklah teks percakapan berikut. Pak Guru berkata, "Ayo anak-anak, sekarang kita pilah-pilah sampah ini sesuai jenisnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik." Dedi berkata, "Apa itu sampah organik dan anorganik, Pak?" Pak Guru kembali berkata, "Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kertas, daun kering, sisa sayuran, dan buah-buahan. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup, misalnya kaleng, kaca, logam, dan plastik." Kemudian Komang pun berkata, "Mengapa sampah harus dipisah-pisahkan, Pak?" Pak Guru berkata, "Sampah dipisahkan agar mudah didaur ulang, Komang." Dedi kembali berkata, "Sekarang aku tahu manfaat keranjang sampah yang dibeda-bedakan." Komang pun berkata, "Iya, aku juga. Mulai sekarang, kita harus membiasakan diri membuang sampah sesuai jenisnya." Kita telah menyimak percakapan Pak Guru, Dedi, dan Komang. Sekarang, kita akan menuliskan informasi penting pada teks percakapan tersebut. Informasi penting pada teks percakapan itu yaitu sampah ada dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. Contoh sampah anorganik adalah kaleng, kaca, logam, dan plastik. Manfaat pengelompokan sampah agar sampah bisa didaur ulang. Membuat laporan sederhana tentang cara merawat hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar. Ayo amatilah kedua gambar berikut. Gambar apa yang kamu lihat? Adakah gambar tersebut berkaitan dengan cara merawat hewan dan tumbuhan? Ayo ceritakan. Sekarang kita akan mencoba membuat laporan sederhana berdasarkan gambar. Ayo perhatikan contoh membuat laporan sederhana
berdasarkan gambar berikut. Hewan dan tumbuhan harus selalu kita rawat. Kita bisa merawat hewan dengan berbagai banyak cara. Salah satunya memberi makan hewan secara teratur. Selain hewan, tumbuhan juga harus selalu dirawat. Kita bisa merawat tumbuhan dengan cara menyiramnya.